Timnas Indonesia U17 versus Timnas Maroko U17 di Piala Dunia U17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis, 16 November 2023, malam WIB berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan Timnas Indonesia U17. Maroko U17 menang berkat gol-gol Anas Alaoui, 29, Abdelhamid Ait Boudlal, 38, dan Mohamed Hamoni, 64. Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17, mencetak gol melalui tendangan bebas Nabil Ashura, 42. Jalannya pertandingan. Timnas Indonesia U17 membuka permainan dengan ancaman. Baru 5 menit laga berjalan, Arhan Kaka sudah mendapatkan peluang. Namun, skor masih belum berubah karena tembakannya melebar. Pada menit ke-11, giliran Maroko yang menebar ancaman. Beruntung, dua peluang beruntun yang muncul tidak berhasil menggetarkan gawang Ikram Al-Ghifari. 8 menit berselang, Nabil Ashura melakukan percobaan dari luar kotak penalti. Namun, sepakannya melambung jauh dari sasaran. Arhan Kaka bergerak di sayap kiri dan memberi ancaman pada menit ke-23. Namun, pergerakannya dimatikan oleh sebuah tackle dari seorang pemain Maroko U17. Pada menit ke-27, wasit menunjuk titik putih setelah pemain Maroko U17 dilanggar Welber Jardim. Anas Alaoui yang maju sebagai eksekutor sukses membawa Maroko U17 unggul pada menit ke-29. Pada menit ke-38, Abdelhamid Ait Boudlal sukses menggandakan skor untuk Timnas Maroko U17 melalui tandukannya dalam situasi sepak pojok. Timnas Maroko U17 unggul 2-0 atas tuan rumah. 4 menit berselang, Timnas Indonesia U17 berhasil memperkecil ketertinggalan. Eksekusi tendangan bebas Nabil Ashura menghantam pojok gawang Maroko U17 di tiang dekat. Skor 2-1 untuk Maroko U17 bertahan hingga jeda. Setelah jeda turun minum, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti melakukan rotasi dengan memasukkan Ahmad Zidane. Dia masuk menggantikan Figo Dennis. Maroko U17 langsung menebar ancaman melalui tendangan bebas Abdelhamid Ma'ali. Beruntung, tembakannya masih sedikit melebar dari gawang Ikram Al-Ghifari. Pada menit ke-57, sempat ada momen meragukan yang terjadi karena pemain Maroko U17 terlihat melakukan handball dalam situasi tendangan bebas untuk Timnas Indonesia U17. Wasit sempat mengecek VAR, namun tetap tidak memberikan penalti untuk tuan rumah. Maroko U17 sukses mencetak gol ketiga pada menit ke-64. Abdelhamid Ma'ali mencuri bola di lapangan tengah dan menggiringnya ke dekat kotak penalti. Mohamed Hamoni menyelesaikan peluang untuk membobol gawang Ikram. Tidak ada lagi gol yang tercipta di laga ini. Timnas Indonesia U17 dipastikan finish ketiga dengan catatan 2 poin. Susunan pemain Timnas Indonesia U17 versus Timnas Maroko U17. Timnas Indonesia U17, 4-3-3 Ikram Al-Ghifari, Welber Jardim, Iqbal Gwijangge, Sultan Zaki, Rizjar Nurfiat, Hanif Ramadan, Figo Dennis, Jidabin, Nabil Ashura, Arhan Kaka, Rizky Afrizal. Pelatih, Bima Sakti. Timnas Maroko U17, 4-5-1 Taha Ben Rozil, Hamza Kotouny, Abdelhamid Ait Boudlal, Yasser El Aissati, Ismail Bahti, Ayub Chaihoun, Aiman Enair, Abdelhamid Ma'ali, Mohamed Hamoni, Mohamed Amine Katiba, Anas Alaoui. Pelatih, Said Chiba. Klasemen akhir grup A Piala Dunia U17, Indonesia urutan ketiga. Tuntas sudah seluruh pertandingan grup A Piala Dunia U17 2023. Maroko dan Ekuador lolos ke babak selanjutnya, Timnas Indonesia U17 finish ketiga dan punya peluang lolos begitu kecil. Pertandingan ketiga grup A Piala Dunia U17 2023 dimainkan bareng pada Kamis 16 November malam waktu Indonesia Barat. Ekuador versus Panama dan Maroko versus Indonesia.
Ekuador dan Panama tuntas 1-1. Sementara itu, Indonesia kalah 1-3 dari Maroko. Atas hasil tersebut, Maroko memuncaki grup A dengan 6 poin, diikuti Ekuador dengan 5 poin. Timnas Indonesia U17 finish di peringkat ketiga dengan 2 poin dan Panama di posisi buncit dengan 2 poin. Indonesia unggul produktivitas gol 3-2. Maroko dan Ekuador berhak ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Sedangkan Timnas Indonesia U17, kini nasibnya bergantung kepada Meksiko dan Korea Selatan. Di klasemen peringkat 3 terbaik dengan jatah untuk 4 tim, Uzbekistan sudah lolos dengan 4 poin. Iran masih di tempat kedua dengan 3 poin, ditempel Jepang dengan poin sama yang kalah produktivitas gol, dan Indonesia di tempat keempat dengan 2 poin. Di bawah Indonesia, ada Meksiko dengan 1 poin dan Korsel dengan 0 poin. Sabtu 18 November Meksiko akan hadapi Selandia Baru, sementara Korea Selatan akan hadapi Burkina Faso. Indonesia harus berharap, kedua tim tersebut bermain imbang 0-0. Maka hasil akhirnya nanti, Meksiko punya 2 poin dan Korsel punya 1 poin. Menariknya jika hal itu terjadi, jumlah selisih gol Indonesia dan Meksiko akan sama yakni 3 kali bikin gol dan 5 kali kebobolan. Poinnya juga sama, 2-2. Kemudian, fair play points akan jadi penentu yang mana tim dengan hukuman kartu paling sedikit akan lolos.